Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Eee, Video perdana ini insyaallah, ke depannya saya akan memulai membuat video-video, ini tentang bersama saya tentang, eee, sejenak kita berbincang. Kalau pada kesempatan kali ini, pertama kali ini saya tertarik mau berbicara tentang apa peran ya yang menjadi yang menemani saya selama ini, ya peran, seorang ayah walaupun beliau sudah almarhum rahimallahu rahmatan wasi'ah, akan tapi sangat berimpact sosok beliau itu masih teringat sampai sekarang. Dan bahkan nasihat-nasihatnya dan bahkan, eee, suasana-suasana dahulu ketika beliau bersama anaknya, itu masih berbekas sangat di saya. Ya, rahimallahu rahmatan wasi'ah, beliau Ustadz Muin, ayah saya Abi, itu kan meninggal pada tahun 2020, kalau nggak salah hari Rabu tanggal 8 Desember. Ya tidak terasa sekarang tahun 2026, bulan Juli ya, pertengahan. Waktu terasa begitu cepat dan jujur pada waktu itu momen yang dimana ya tentu siapa sih, seorang anak yang siap untuk ditinggal ayahnya, orang tuanya. Itu momen yang dimana ya Rob, saya ingat betul waktu Covid, gimana nemani orang tua, ayah, abi, ya, rumah sakit ke rumah sakit, kalau nggak salah dulu di mana, diperiksa di daerah Boyolali, habis itu dipindah dirujuk ke PKU, habis dirujuk ke PKU, habis itu ke Muardi, ya qadarullah ma syafa'al, ya. Dan yang paling membuat diri saya ini akhirnya harus saya ini berubah menjadi lebih baik lagi, ya bermanfaat, ya apapun, passion saya, apapun, hobi saya, apapun, kesenangan saya, apapun, kompetensi saya, gimana caranya apapun yang saya miliki ini bisa bermanfaat buat umat. Karena apa, waktu itu, eee, pas abi meninggal kan waktu Covid tinggi-tingginya, terus masa-masa yang bener-bener, ketat sekali ya ketika manusia berkumpul tuh benar-benar dilarangnya minta ampun. Cuma qadarullah memang tidak bisa dibendung, waktu itu ya jenazah disolatkan di jalan raya, di depan masjid, ya samping rel, itu masya Allah ketika saya pernah lihat foto di drone itu, yang nyolatin dari ujung sampai ujung, nggak tahu, 2 kilo mungkin kisaran, dan itu full. Saya terus berpikir dan qadarullah saya, yang menyolatkan juga, yang mimpin ngimam, sholat. Saya berpikir, "Ya Allah, ini abi, sudah meninggalkan kita, ya dan meninggalkan banyak amanah-amanah, yang perlu estafet, ya penerus, terutama ya siapa yang diharapkan kecuali anak-anaknya." Dan saya berpikir begini, ini abi saja Covid, ya yang dimana manusia ini dilarang untuk berkumpul, tapi karena nggak bisa dibendung, ya merasa kehilangan, terus juga, ya kehilangan pun bukan hanya seorang guru, sosok ayah, banyak yang memposisikan abi itu seorang ayahnya juga, dan termasuk gurunya yang tidak ada duanya, panutan, karena integritas beliau. Akhirnya tidak, saya harus, keluar rumah, walaupun selama itu berpekan-pekan, berbulan bahkan nggak keluar sama sekali. Akhirnya gara-gara mendengar informasi Ustadz Mun meninggal, akhirnya keluar. Ya, begitu banyak yang menyolatkan beliau dan saya berpikir, "Ya Allah, kira-kira ketika saya meninggal, kan dunia ini banyak nggak ya yang menyolatkan saya? Banyak nggak yang mendoakan saya?" Dan saya berpikir saya nggak bisa, di posisi yang dimana sebelumnya itu kan saya nggak suka ketemu orang, introvert, terus bahasanya kayak, ya masih seputar ya skalanya pribadi. Ya belajar-belajar, ya kerja-kerja, ya nyari duit dan segala macamnya. Dan akhirnya ketika momen itu membuat diri saya, apa yang harus saya lakukan? Apa keinginan abi, ya di dakwah ini, di masyarakat ini yang belum tercapai. Akhirnya saya membuat grand design. Saya berpikir dan saya merencanakan ya, jangka terpanjangnya, skala terbesarnya, yang dimana jangan sampai apapun yang saya lakukan tahun demi tahun ini tidak nyambung dengan apa yang menjadi cita-cita abi, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Banyak hal, segala segmen disentuh. Ya
demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu ya bagaimana kiprah kita terhadap umat. Sebagaimana Rasulullah waktu beliau belum diutus kan, masa muda beliau kan ketika waktu itu zaman jahiliyah, di tengah kerusakan, di tengah, moral yang begitu rusak, budaya yang begitu rusak, ya beliau kan bertahanuf, ya menyendiri, ya yang di mana, memikirkan ini gimana ini masyarakatnya, dan nggak mau terwarnai, dan bagaimana caranya mewarnai, merubah kebiasaan masyarakat tersebut. Dan begitulah harusnya pemuda, dan begitu harusnya kita, ya siapapun, mau itu muda, mau itu tua. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, ya apa yang harus saya lakukan? Karena jangan sampai kita masih di level sendiri, levelnya hanya memikirkan sifatnya personal pribadi saja. Itu tentu difikirkan dan itu prioritas. Cuma ya harusnya kita lebih dari itu. Dan teman-teman tahu juga ya hadis banyak berbunyi tentang khairun nasi anfa'un linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat tapi gimana? Ya, apa yang kita punya, apa yang bisa kita kiprahkan, apa yang bisa kita curahkan terhadap umat ini. Dan problem di umat itu masih banyaknya minta ampun. Ya, dari segi ilmu, dari segi ekonomi, dari segi apapun itu. Ya, bagaimana caranya, apa yang menjadi kompetensi kita, apa yang bisa saya bantu dan apa yang bisa saya wakafkan, ilmu saya, harta saya, tenaga saya, pikiran saya untuk umat ini. Dan itulah semangat beliau, rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan ada banyak cerita sebenarnya kalau berbicara tentang Abi. Salah satunya adalah bagaimana beliau itu benar-benar menjadi qudwah dalam hal sholat. Selalu mengingatkan apapun yang terjadi tolong menjaga sholat ala waktiha. Karena kalau iqamatis shalah, ya mendirikan sholat. Kenapa kepakai kata iqamah kan? Bukan mendirikan melaksanakan sholat. Karena salah satu di dalamnya adalah kata para ulama, mendirikan sholat ala waktiha, ya di atas waktunya. Dan salah satunya adalah juga termasuk jangan sampai ketika sholat itu hanya sekedar formalitas, hanya menggugurkan kewajiban saja tanda kutip, yang dimana sebenarnya sholat itu kan momen yang dimana para salafus saleh, orang hidup pada zaman dahulu, para sahabat generasi terbaik ini, momen sholat itu momen yang dimana kalau bahasa kita ya sekarang ya, momen healing. Ya ketika kita Allahu Akbar, ya, kita faham dan kita memahami apa makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, dengan zikir tersebut kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, Allah lebih besar daripada semua permasalahan kita, Allah lebih besar daripada apa bahasanya? Ya, apa yang kita inginkan dan segala macamnya. Ya, beliau benar-benar Masya Allah, setiap momen sholat itu benar-benar bagaimana beliau memanfaatkan itu ya untuk mendekatkan kita, ya diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana orang-orang terdahulu, ya bahkan nggak jarang menangis dalam sholatnya karena benar-benar memaknai, dan itu healing sesungguhnya, dan itu apa ketenangannya sesungguhnya, ya kebahagiaannya sesungguhnya pada sholat, pada ibadah, ya. Dan termasuk banyak cerita yang pergi sama beliau, safar kepada beliau, walaupun capek, ya walaupun mungkin nyampe lokasinya tengah malam, tapi beliau tetap menjaga qiyamul lail. Dan bahkan kalau saya pribadi, ya dan saya juga cerita di mana-mana, di mana waktu itu momen waktu saya masih kecil, rehlah, ya rehlah ke pasca sarjana, kan beliau kan dosen juga di UMS, beliau rehlah sama ya civitas-civitas lainnya, itu kalau nggak salah di Jawa Timur, itu di musola waktu itu kan pasti sholat gerhana. Ya, beliau ngaji beberapa orang, "Ayo sholat gerhana," dan sholatnya panjangnya minta ampun, setengah jam sampai 1 jam. Itu di musola apa, tempat bermain, ya yang di mana emang nggak kondusif ya, orang biasa melaksanakan sholat biasa, tapi beliau memimpin sholat gerhana dan itu sholatnya panjang, dan beliau terkenal mesti sholat itu melanjutkan bacaan khataman beliau. Dan saya sebagai anaknya sebagai saksi, dan banyak juga saksi. Kemanapun ketika nggak ada obrolan atau pada diam, daripada tidur, daripada main HP, beliau sukanya ngaji. Ya, beliau itu benar-benar menjaga kedekatan dengan Quranul Karim, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi beliau sibuk, pergi mana, keluar gimana. Kalau nyari waktu yang kondusif benar-benar sendiri kan agak susah. Maka perjalanan itu dipakai membaca Al-Quranul Karim. Dan begitulah harusnya Ahlul Quran. Iya, ya, masalah sholat itu walaupun beliau sudah tidak ada, tapi nasihat itu kayak sebagai Nabi Yusuf ya di laula ar-ra'a burhana rabbih. Ya, jadi misalkan ketika lagi malas, lagi suntuk, nah inget tuh, ya Abi dulu sering kayak gini. Itu benar-benar membekas di hati anaknya. Maka kita kalau sebagai orang tua kalau pengen kayak dikenang, kita jangan sampai luput. Ya mungkin walaupun sepanjang masa hidup mungkin anak kita nggak mendengarkan, tapi ketika meninggal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat-nasihat yang dahulu pernah disampaikan seorang ayah kepada anaknya itu membekas dengan saat akhirnya dia insaf dan akhirnya melaksanakan sholat walaupun semasa hidupnya mengecewakan. Karena seringkali begitu ya. Ya, ya, karena kewajiban kita sebagai ayah, sebagai orang tua adalah mendidik masalah hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena Allah menilai itu dari usaha, dari ikhtiar, bukan hasil. Ya, salat itu yang beliau jaga, benar-benar beliau jaga. Dan termasuk kedekatan dengan Al-Qur'anul Karim. Itu yang Masya Allah, banyak orang yang berbicara soal itu juga. Ya, di mana-mana murojaah, ya di mana-mana forum rapat misalkan, itu diajak murojaah, termasuk saya di Pondok Ibnu Abbas Klaten. Beliau punya kebiasaan sepekan sekali, beliau sebagai mudir, sebagai direktur, menyempatkan seminggu sekali ikut kumpul dengan para asatidzah. Ya, yang di mana momen itu rapat sebenarnya taklim, tapi apa? Dimulai dengan murojaah satu halaman, satu halaman, satu halaman, satu halaman. Dan beliau menjadi contoh. Ya, sesibuk apapun kita harus bisa meluangkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim, dan kelancaran beliau itu menunjukkan kualitas bagaimana beliau benar-benar menjaga murojaah. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau juga dekat dengan civitas-civitas yang ada di bawah. Ya, maka mungkin privilege saya sebagai anaknya beliau, yang paling mahal adalah, walaupun mungkin ya setiap dari kita kan harus butuh bimbingan ya, murabi ya, guru ya. Tapi guru yang paling mahal, yang membekas di saya, nasihat-nasihatnya, keinginan besarnya, itulah ayah saya sendiri. Walaupun saya menyesal selama Abi masih hidup kan, ya seorang anak banyak mengecewakan, banyak yang membuat sedih. Dan Abi itu Masya Allah, beliau sangat sabar orangnya. Beliau konsisten dengan perkataannya. Beliau menjadi kuduah yang uswahnya beliau Masya Allah. Ya, dan banyak orang berbicara soal itu juga dan menyaksikan itu. Ya, harapannya kita-kita yang masih hidup ini bisa istiqomah, menjaga kebaikan, ya, dan berintegritas. Apa yang kita ucapkan itu sama dengan apa yang kita lakukan, mau di depan manusia atau tidak di depan manusia. Itu yang mahal sekali dari beliau, dan keikhlasan. Beliau benar-benar menjaga apapun yang berpotensi merusak niat, beliau singkirkan itu, beliau hindari itu. Ya, bahkan ya beliau dari awal merintis Ibnu Abbas Klaten sampai wafatnya beliau tidak mengambil sepersen pun. Mahal sekali. Kuduah beliau mahal sekali. Ya, harapannya kita anak-anaknya dan termasuk murid-muridnya semuanya bisa meneruskan perjuangan beliau, bukan hanya sekedar ya dari sisi apa bahasanya, ya belajarnya, ya mengajarnya, dan bahkan bagaimana kita menjadi kuduah dan uswah dan menjaga diri tentunya. Keikhlasan dan perkataan yang selalu beliau atau sering yang beliau sampaikan, maka lillahi yabqa, segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah yabqa, pasti akan kekal, pasti Allah akan jaga. Itu kan perkataan Imam Malik ya, ketika ditanya tentang muwatta'nya. Ya, semua orang bisa membuat kitab, semua orang bisa berkarya, semua orang bisa merintis pondok pesantren, semua orang bisa begini begitu. Tapi kan perihal amalan mana yang Allah Subhanahu wa taala jaga, salah satu potensi besarnya adalah bagaimana kita menjaga keikhlasan kita. Ya, motif yang niat yang enggak kita bisa menipu. Ya, mungkin kita bisa menipu orang, tapi Allah enggak bisa ditipu. Allah Maha tahu niat kita, dan itu yang dinilai. Jangan sampai kita berbangga terhadap hal yang kita kerjakan besar, ya, di hadapan manusia besar, tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala nihil. Wali'udzubillah, wali'udzubillah. Ya. Bismillah. Ya, mungkin itu sedikit video kali ini. Insya Allah kedepannya kita ngobrol-ngobrol. Ya, mungkin sudah banyak tempat untuk ngaji serius, membahas kitab apa. Mungkin nanti kita ngobrol, dan kemungkinan saya mungkin nanti ada podcast juga sama teman-teman lainnya, ya, membahas tentang kehidupan, membahas tentang tadabbur, merenungi bukan hanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, tapi melihat fenomena atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Sehat selalu teman-teman, ya. Jangan lelah untuk menjadi orang baik. Terus berusaha untuk mencari ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki itu hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan kita dan Allah lah yang memberikan ketenangan. Bagaimana mungkin caranya kita bisa mencari ketenangan, kebahagiaan di luar ketaatan, sedangkan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat dan bismillah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terus menjaga diri kita, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang saleh, istiqomah dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.